Kamu pernah nggak tidur sambil mikir, kok aku capek banget ya? Padahal yang punya masalah orang lain. Tapi aku yang harus mikir solusinya. Lucunya, orang itu cuma bilang, terima kasih. Terus ngilang. Sedangkan kamu nanggung beban, boncos, batinmu kering kayak rekening. Mungkin kamu nggak sadar, tapi kamu sedang perlahan-lahan menghancurkan dirimu dalam nama kebaikan. Kita dibesarkan di budaya yang agung, budaya yang memuliakan pengorbanan, menjunjung tinggi empati. Tapi kadang empati itu berubah jadi racun, bukan karena niat kita jahat, tapi karena kita nggak tahu kapan harus berhenti menjadi pahlawan. Kita nolong karena takut disebut pelit. Kita ngasih karena takut disindir, nggak peduli. Kita bantuin karena takut dianggap berubah sejak saat kita sukses. Tapi pertanyaannya, emang harus ya jadi miskin bareng? Cuma biar disebut baik. Teman pinjam uang buat keperluan darurat, tapi nongol di story beli iPhone. Kamu diem, batinmu ngomel, tapi lidahmu tetap bilang, gak apa-apa kok bro. Yang paling sering menjadi korban adalah anak pertama, karena beban keluarga dipikul sendiri, dari bayar adik sekolah hingga orang tua sakit. Ada juga pegawai yang kelihatan mapan, gaji UMR, tapi dianggap yang paling bisa diandalkan. Dan yang terakhir, orang baik hati, yang paling gak bisa bilang enggak, bahkan ke orang yang dulu ninggalin dia waktu dia susah. Lucunya, orang-orang itu cuma ingat kamu saat dia butuh, tapi waktu kamu jatuh, mereka cuma nonton dari bangku penonton sambil minum kopi. Kamu seperti lilin, bikin orang lain terang, tapi diri kamu sendiri meleleh, habis, dan lenyap. Kita pikir nolong orang itu hal yang normal. Tapi kalau kamu nolong terus, dan kamu sendiri gak punya pegangan hidup, itu namanya bunuh diri secara finansial. Kenyataan pahitnya adalah tabungan habis, dana darurat tak pernah jadi, gak bisa investasi, niat bantu orang, tapi justru mengorbankan masa depan diri sendiri. Aku beri simulasi kecil. Kamu membantu orang 500.000 sebulan. Setahun sama dengan 6 juta. Kalau kamu investasi, itu bisa menjadi 8 hingga 10 juta. Tapi kalau kamu kasih ke orang, bahkan gak akan balik. Kamu udah miskin, cuma karena terlalu takut dibilang pelit. Ada perbedaan tipis antara ikhlas dan dipaksa buat baik. Ciri menolong yang sehat adalah kamu bantu sesuai kapasitas. Kamu gak merasa bersalah saat menolak. Kamu punya batasan yang jelas. Ciri kamu menjadi korban emosi adalah kamu membantu sambil nangis dalam hati. Kamu takut dibilang kalau nolak. Kamu bantu orang yang selalu berulang bikin masalah. Kalau kamu ngerasa gak enak saat menolak orang, berarti kamu udah ditanamin rasa bersalah yang bukan tanggung jawab kamu. Sekarang aku beri strategi yang bijak saat menolong orang, tapi tetap aman secara finansial. Yang pertama, tentukan batasan bantuan maksimal. Misal, 5 hingga 10% dari penghasilan. Yang kedua, punya budget sosial. Kalau bulan ini sudah keluar segitu,
stop dulu. Yang ketiga, bantu dengan bentuk lain, seperti referensi kerja, relasi, waktu, bukan selalu melulu tentang uang. Yang keempat, tolak dengan empati, seperti maaf ya, aku belum bisa bantu dari sisi keuangan, tapi mungkin aku bisa bantu cari solusi lain. Dan yang terakhir, prioritaskan yang bertanggung jawab, bukan yang bolak-balik nyusahin. Nolong itu kayak pakai masker oksigen di pesawat. Pasang ke diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Realitanya, kebaikan tanpa batas bisa menghancurkan hidupmu sendiri. Gagal punya rumah karena uang habis untuk membantu adik kuliah yang DO. Gagal nikah karena bantu orang tua sampai nggak punya tabungan pribadi. Masuk blacklist BI checking karena dijadikan penjamin hutang teman. Kamu bukan orang jahat karena menolak membantu. Kamu cuma orang yang udah cukup lelah jadi korban tanpa penghargaan. Hari ini kamu punya pilihan. Mau terus menjadi pahlawan tanpa akhir yang bahagia, atau mulai hidup buat diri sendiri tanpa rasa bersalah. Kebaikanmu itu berharga, tapi jangan sampai orang lain naik kapal selamat sementara kamu tenggelam pelan-pelan. Kalau kamu pernah ngalamin ini, tulis komentar kamu di bawah. Aku tahu kamu gak sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke sahabat kamu yang perlu sadar bahwa jadi baik itu perlu cerdas.